Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mahabbah, cinta dan kasih sayang, yakni Allah menyayangi hambanya yang beriman dan bertakwa. Setiap umat muslim tentu mengharapkan keridhaan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apabila Allah sudah sayang, maka kehidupan ini akan dipenuhi dengan keberkahan. Demikian pula dengan di akhirat kelak. Lantas seperti apa tanda jika Allah sayang kepada hambanya? Tanda yang pertama adalah diberikan ujian atau cobaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Musibah tidak selalu berkaitan dengan azab dari Allah yang ditimpakan kepada hambanya. Akan tetapi, musibah sebetulnya adalah ujian bagi seorang hamba untuk menguji tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap cobaan yang dihadapi oleh seorang hamba akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Dalam ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah, dan bagi siapapun yang berserah diri ketika mendapat ujian dari Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang yang sedang diuji. Maka supaya kita mendapatkan kebaikan dari suatu ujian yang diberikan oleh Allah, apabila kita sedang diuji dengan pangkat atau jabatan, berendah hatilah atau tawaduk, supaya kita terhindar dari kesombongan. Apabila kita diuji dengan rezeki atau harta kekayaan, hendaknya kita semakin rajin untuk berbuat amal sedekah dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Dan apabila kita diuji dengan umur panjang, maka hendaknya kita gunakan umur tersebut untuk selalu berbuat kebaikan dengan memperbaiki amal perbuatan dan selalu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua adalah diberikan sifat sabar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang diketahui bersama, kesabaran dan keimanan bagaikan kepala dengan badan. Ini artinya keduanya saling melengkapi. Begitu juga dengan iman, takkan hidup dalam diri kita kalau tanpa dibarengi dengan kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Maka iman dan kesabaran sangatlah diperlukan, karena setan dan bala tentaranya takkan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang ketiga adalah dipercepat sanksinya di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski salah satu tanda orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup untuk menghadapinya. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit sampai kurus dan lemah seperti seekor burung kecil. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, pernahkah kamu berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah? Laki-laki tersebut menjawab, iya,
saya pernah berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan sanggup. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, lalu perihalah kami dari siksa neraka." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan Allah pun menyembuhkannya. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siksa di akhirat sangatlah berat. Untuk itu kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi permintaan tersebut semasa kita masih hidup di dunia. Akan tetapi, kita sangat dianjurkan untuk terus dan selalu berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diberikan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Tanda yang keempat adalah dibukanya pintu amal soleh sebelum kematiannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal soleh sebelum wafatnya, dan menjadikan hamba tersebut senantiasa bertaubat kepada Allah dalam setiap kesalahannya. Sehingga ketika hamba yang dikehendaki Allah meninggal dunia, maka ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, juga diampuni segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan semasa hidupnya di dunia. Tanda yang kelima adalah dipahamkan dalam urusan agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, akan dipakihkan ia dalam agama." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan difakihkan adalah pemahaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, sehingga ia mendapatkan pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 tanda jika seorang hamba disayang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua masuk dalam golongan tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.